Halo, perkenalkan nama saya Berkat Stanwaru dengan NIM 23220152. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, di mana saya membuat video untuk menyelesaikan tugas dari riset operasional. Saya akan menjelaskan tentang metode Simplex dan dalam meminimalisir biaya. Demikian videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal metode Simplex dalam meminimalkan biaya. Di sini saya memiliki fungsi tujuan, yang dimana fungsi tujuan ini disimbolkan dengan Z yang memiliki nilai min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 dengan fungsi kendala yang pertama x1 dikurang 2x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 11. Kendala yang kedua, min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Maka hal ini diubahkan ke lebih kecil atau sama dengan. Yang ketiga, 2x1 dikurang x3 sama dengan negatif 1. Baik, saya akan menyelesaikan contoh soal di atas dengan menggunakan langkah pertama, yakni mengubah fungsi kendala. Untuk mengubah setiap tanda persamaan menjadi sama dengan syarat dan ketentuan seperti berikut. Yang pertama, untuk fungsi kendala dengan tanda persamaan lebih kecil atau sama dengan, ditambahkan variabel slack atau disimbolkan dengan S. Syarat ketentuan kedua, untuk fungsi kendala dengan tanda persamaan lebih besar atau sama dengan, harus diubah terlebih dahulu ke tanda persamaan lebih kecil atau sama dengan cara mengalihkan dengan negatif 1. Ketentuan ketiga, yaitu untuk fungsi kendala dengan tanda persamaan sama dengan, tambahkan variabel artival atau disimbolkan dengan R. Fungsi yang dimana ketentuan keempat, yaitu fungsi kendala tidak boleh bernilai negatif pada nilai kanannya. Apabila terdapat demikian, maka diubah menjadi positif dengan cara mengalihkan negatif 1. Langsung saja, yang dimana fungsi kendala pertama yaitu negatif 3x1 ditambah 2x2 tambah x3, yang dimana fungsi persamaannya itu lebih kecil atau sama dengan 11. Maka nilainya menjadi min 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah variabel slack pertama sama dengan 11. Masuk pada kendala kedua, min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Sesuai dengan ketentuan di awal tadi, di mana tanda persamaan lebih besar atau sama dengan harus diubah terlebih dahulu ke lebih kecil atau sama dengan cara mengalihkan 1. Setelah dikalikan 1, maka hasilnya 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 lebih besar dari negatif 3. Sesuai dengan ketentuan di atas tadi, yang dimana untuk mengubah tanda persamaan sama dengan, maka ditambahkan variabel artificial atau R. Maka nilainya 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2 ditambah r1 sama dengan negatif 3. Yang dimana sesuai dengan syarat ketentuan bahwasannya tidak boleh bernilai negatif pada nilai kanannya. Apabila ada yang terdapat nilai negatif, maka diubah menjadi positif dengan cara mengalihkan negatif 1. Maka nilai dari atas tersebut negatif 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Masuk pada kendala ketiga,
yang dimana kendala ketiga itu 2x1 dikurang x3 sama dengan negatif 1. Dikarenakan fungsi kendala dengan tanda persamaan sama dengan harus ditambahkan variabel artifisial atau R dan dikalikan dengan negatif 1 untuk mengubah nilai kanan menjadi positif. Yang dimana setelah dikalikan, nilainya akan berubah menjadi min 2x1 ditambah x3 ditambah R2 sama dengan 1. Setelah menyelesaikan langkah pertama, maka masuk pada langkah kedua, yaitu mengubah fungsi tujuan yang disimbolkan dengan Z. Yang dimana pada persamaan fungsi tujuan Z ditambahkan dengan nilai penalti atau disimbolkan dengan M, di mana M merupakan nilai positif yang terbesar. Langsung saja, di mana sudah kita ketahui nilai fungsi tujuan Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Namun harus ditambahkan dengan nilai penalti, yang dimana nilai penalti disimbolkan dengan M R1 ditambah M R2. Maka disempurnakan, yakni Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah M dikali variabel R1, yang dimana variabel R1 ini diambil dari kendala kedua, yang dimana nilai R1 tadi sama dengan 3. Namun hasil fungsi kendala kedua dipindahkan ke ruas kanan untuk menjadi positif, yakni nilainya 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah variabel slide kedua. Terus ditambah M kali R2, di mana R2 diambil dari fungsi kendala ketiga, yang dimana R2-nya tadi sama dengan 1. Maka hasil fungsi kendala ketiga diubah atau dipindahkan ke ruas kanan untuk menjadi nilai positif, yang dimana setelah dipindahkan, maka M dikali 1 ditambah 2x1 ditambah x3. Maka hasilnya adalah Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3M ditambah 4mx kurang mx2 dikurang 2mx3 ditambah ms2. S2 ini variabel select kedua, ditambah M ditambah 2mx1 dikurang mx3. Telah diketahui nilai Z-nya yang telah dikalikan dengan nilai penalti M dikali dengan R1 ditambah nilai penalti M dikali R2, maka hasil dari nilai Z tersebut dikelompokkan, yang dimana X1 menjadi min 3 ditambah 6 mx1, X2 menjadi min 1 mx2, dan X3 menjadi 1 min 3 mx3. M variabel slate kedua satu doang, karena cuma memiliki satu variabel tadi sesuai dengan nilai yang sudah ada di fungsi tujuan Z, dan nilai M sama dengan 4 karena tadi memiliki 3M ditambah dengan M. M itu memiliki 1, jadi menjadi 4M. Maka hasil dari fungsi tujuan Z sama dengan negatif 3 ditambah 6 mx1 ditambah 1 negatif mx2 ditambah 1 negatif 3 mx3 ditambah ms2 ditambah 4m. Maka Z sama dengan
3 dikurang 6 MX1 ditambah negatif 1 ditambah MX2 ditambah negatif 1 ditambah 3 MX3 dikurang MS2 sama dengan 4M. Langkah ketiga yaitu membuat tabel simplex, yang dimana sudah kita ketahui tadi nilai Z sama dengan 3 kurang 6 MX1 ditambah negatif 1 ditambah MX2 ditambah negatif 1 ditambah 3 MX3 dikurang MS2 sama dengan 4. Maka dimasukkan di dalam tabel, yang dimana X1 itu memiliki nilai 3 kurang 6M, X2 negatif 1 ditambah M, dan X3 negatif 1 ditambah 3M. Slide pertama adalah 0 dikarenakan tidak memiliki nilai. S2 yaitu negatif M, dan R1 0, R2 0, dan NK atau nilai kanan adalah 4. Menentukan tabel, maka kita menentukan nilai kolom kunci, yang dimana nilai kolom kunci itu ditentukan dengan nilai positif terbesar di baris Z, yang dimana baris Z ini memiliki nilai X1, X2, dan X3, yang dimana nilai X1 adalah 3 kurang 6N, dimana 3 kurang 6M sama dengan 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Jadi ini masih masuk negatif 3, tidak masuk positif. Yang kedua adalah X2, dimana X2 memiliki nilai negatif 1 ditambah dengan M, yang dimana hasilnya dengan cuman negatif 1. Jadi ini masih tidak termasuk positif. Sedangkan X3 merupakan negatif 1 ditambah dengan 3M, yang artinya 1 ditambah dengan 3 sama dengan 2. Hasilnya adalah positif 2. Sesuai dengan ketentuannya, nilai positif terbesar di baris Z. Maka boleh disimpulkan bahwa nilai kolom kunci merupakan X3. Masuk pada langkah kelima, yang dimana baris kunci, menentukan baris kunci. Baris kunci adalah indeks nilai positif terkecil. Bagaimana caranya untuk mencari tahunya? Itu dengan NK atau nilai kanan dibagikan dengan KK nilai kolom kunci. Baik. Dimana tadi nilai kanannya itu dari variabel S1 adalah 11, maka dibagikan dengan nilai kolom kunci 1. 11 dibagi 1 sama dengan 11. Lanjut ke variabel kedua, yang dimana NK-nya itu 3. 3 dibagi nilai kolom kuncinya 2 sama dengan 1,5. Untuk S3, nilai kolom kuncinya itu 1 dibagi dengan nilai kolom kunci yaitu 1, maka nilai indeks S3 adalah 1. Sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan tadi bahwa baris kunci merupakan nilai indeks positif terkecil, yang dimana kita sudah tahu dan sudah mencari nilai indeks, yang dimana nilai indeks terkecil adalah 1. Maka nilai BK atau baris kunci merupakan S3, yang dimana negatif 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Lanjut langkah ke-6 yaitu mencari angka kunci, yang dimana angka kunci adalah perpotongan antara KK dan BK. Sudah kita ketahui tadi, BK adalah negatif 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, dan sedangkan KK 1, 2, 3. Sesuai dengan pernyataan di atas tadi, angka kunci adalah perpotongan dari KK dan BK, yang artinya perpotongan dari KK dan BK, maka akarnya adalah atau angka kuncinya itu 1. Angka ketujuh yaitu menentukan baris baru kunci atau disingkat dengan BBK, yang dimana baris baru kunci itu nilai BK dibagi dengan nilai AK. Baik,
Di sini saya sudah mencarinya. Yang pertama itu kita tentukan nilai baris baru kunci di variabel Z. Sudah kita ketahui tadi variabel Z-nya itu bernilai X1-nya 3 kurang 6M, yang dimana 3,6M dikurang dengan negatif 3. Ini tadi nilai kolom kuncinya, jadi dikalikan negatif 3 ditambah 3M dikali dengan 2, dimana 2 ini merupakan nilai baris kunci yang pertama, yaitu negatif 3. Jadi hasilnya 3 dikurang 6M dikurang dalam kurung 2 kurang 6M sama dengan 1. Yang selanjutnya negatif 1 tambah M, dimana diambil negatif 1 yaitu dinilai X2. X2 di tabel di atas tadi, yang dimana X1 ditambah M dikurang negatif 1 ditambah 3M dikali dengan 0, dimana negatif 1 itu nilai kolom kuncinya, dimana negatif 1 ditambah 3M terus dikali dengan 0, yang dimana 0 adalah baris kunci, yang dimana baris kuncinya adalah 0. Jadi dikalikan dengan negatif 1 ditambah 3M dikali dengan 0 merupakan 0. Jadi hasilnya itu negatif 1 ditambah M. Maka kita masukkan pada tabel, yang dimana tabel Z ini merupakan X1-nya itu 1 dan yang X2-nya itu 0. Langsung pada X3-nya, yang dimana diketahui X3-nya tadi negatif 1 ditambah 3M dikurang negatif 1 ditambah 3M dikali dengan 1 kali dengan 1. Jadi hasilnya adalah 0. Maka ditulis di tabel di bawahnya 0. Masuk kepada nilai S, yang dimana nilai S1-nya itu adalah 0. Jadi hasilnya juga 0. Demikian selanjutnya. 0 negatif M, R1-nya 0, 1,3M, 1,3M, 1 tambah M, 1 tambah M, yang dimana nilai NK-nya itu 4M dikurangkan dengan nilai kolom kunci dikali dengan 1. Jadi hasilnya 4M ditambah 1 kurang 3M sama dengan 1. 1 tambah M. 1 tambah M. Lanjut, untuk mencari variabel yang pertama atau S1 dengan melakukan langkah yang seperti tadi, yang dimana S1 variabel X1-nya itu merupakan 1 dan nilai kolom kuncinya juga 1. Nilai kolom kuncinya juga 1. Terus dikalikan dengan negatif 2, yaitu baris kunci, yang hasilnya menjadi 3. Begitu juga dengan nilai X2. Nilai X2 di variabel S1, yang dimana nilai X2-nya itu negatif 2 atau min 2 dikurang dengan 1,
dari nilai kolom kunci dikurang dengan 1 dikalikan dengan 0 dari batas kunci yang kedua. Jadi hasilnya tetap min 2. Min 2 sampai seterusnya. Sampai pada nilai NK. Selanjutnya kita mencari nilai baris baru kunci variabel S2 yang dimana pada tabel di atas tadi variabel nilai X2 nya itu negatif 4 atau min 4 dikalikan dengan 2. 2 ini diambil dari nilai kolom kunci 2 dikalikan dengan negatif 2 baris kunci yang dimana hasilnya adalah 0. Setelah kita cari hasilnya, maka hasilnya itu 0 1 0 0 negatif 1 negatif 2 dan nilai kuncinya itu diambil dari nilai kunci 3 dikurang dengan 2 nilai kolom kunci dikali dengan 1 dengan nilai baris kunci, maka hasilnya nilai kanannya itu cuman 1. Setelah menemukan baris kunci yang dimana baris kuncinya tersebut berada di tabel berikut, yang dimana ketentuannya itu perhatikan baris Z. Apabila hasil ada nilai positif terbesar di variabel X1, X2, dan X3, maka dinyatakan belum optimal dan harus diulang kembali dari langkah penyelesaian keempat, yang dimana itu X1 masih ada positif, yaitu positif 1, X2 masih ada enggak ada positif 0, dan X3 0. Maka karena masih ada nilai positif terbesar di X1, maka dinyatakan belum optimal, harus diulang kembali ke langkah penyelesaian langkah keempat, yaitu mencari nilai kolom kunci. Setelah saya mencari dari penyelesaian keempat, beginilah tabel yang telah saya cari, yang dimana variabel X1, X2, dan X3 masih terdapat nilai positif terbesar, yaitu 1 di nilai X1. Maka sesuai dengan ketentuan di tabel di atas, ini tabel tersebut masih belum optimal karena baris Z masih memiliki nilai positif terbesar pada bagian variabel X1, maka dinyatakan belum optimal dan ulang kembali dari penyelesaian keempat. Berikut saya telah mencari hasil dari tabel di atas tadi, yang dimana saya telah menyelesaikan ulang dari penyelesaian keempat, yang dimana variabel F-nya itu X1, X2, dan X3 di barisan Z atau barisan tujuan, yaitu 0, 0, dan 0. Karena pada variabel Z tidak ada lagi nilai positif terbesar, maka dinyatakan tabel di atas atau variabel di atas itu optimal, di mana nilai X1 atau S1 adalah 4 dan nilai X2 atau S2 adalah 1 dan nilai X3 atau disimbolkan dengan S3 adalah 9. Maka kita substitusikan nilai Z, di mana Z adalah tadi sesuai dengan contoh soal itu negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Maka kita masukkan di dalam x1, x2, dan x3 ini, yang dimana negatif 3 dikalikan dengan x1 tadi adalah 4 dan ditambah x2 adalah 1 dan
ditambah dengan X3 adalah 9. Maka hasilnya negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12 ditambah dengan 10. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Maka fungsi tujuan Z adalah negatif 2.